get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Oke, selamat malam kawan-kawan. Salam satu nyali. Saya SS Yosua P. Simanjuntak. Dalam channel ini saya akan sedikit menjelaskan untuk kita khususnya di dunia kolektor. Selamat datang di dunia kolektor. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perjanjian. Kita kolektor sering dong melakukan perjanjian, atau bahasa sederhananya di lapangan itu namanya JB, janji bayar. Ketika debitur atau konsumen itu macet, kita datang melakukan negosiasi. Kita tentunya sebagai kolektor akan mengharapkan namanya JB. Nah, JB ini akan membuahkan hasil buat kita. Ya hasilnya itu ya konsumen itu bayar gitu kan. Nah, JB ini gimana sih kita memastikan JB ini? Nah, di sini poin utamanya. Rata-rata setiap kita membuat JB, secara tidak langsung sebetulnya kita telah membuat perjanjian dengan konsumen tersebut, ya kan? Perjanjian seperti apa yang kita buat? Dalam hal ini perjanjian yang dimana perjanjian tersebut menjadi salah satu bentuk negosiasi kita yang mewakili kreditur di lapangan dengan debitur dengan keadaan tertentu. Tapi bagaimana kalau janji tersebut meleset? Oke, kita bahas. Perjanjian ini dasar hukumnya 1320 KUHP Perdata. Kenapa kita pakai KUHP Perdata? Kita tidak berbicara tentang fidusia, tentang penarikan, bukan. Kita berbicara tentang JB atau janji bayar. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. 1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak antara kreditur atau kolektor dan debitur atau konsumennya. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Yang cakap dalam membuat suatu perikatan ini siapa coba kira-kira? 1. Bisa atas namanya atau PK, pengaju kredit atau kreditur utama kita. Yang kedua, bisa PU atau pemegang unit, bila mana unit tersebut dipegang oleh orang lain. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Suatu pokok persoalan tertentu apa sih yang kita buat dalam perjanjian tersebut? Yang tadi kita bilang pertama kali, janji bayar atau istilahnya JB. Biar JB-nya ini nggak meleset. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang, baik dalam undang-undang maupun kaidah agama ataupun norma. Begini, suatu sebab yang tidak dilarang. Dalam perjanjian tersebut kita bisa melakukan negosiasi yang banyak sama konsumen. Contohnya, kita melakukan perjanjian bila mana konsumen tidak menepati perjanjian tersebut, ingin bayar tanggal 18, konsumen akan menyerahkan unit secara sukarela. Bisa seperti itu, bisa. Tujuannya apa? Untuk mengaktualisasi JB-JB tersebut. Nah, biar tidak ada JB-JB yang meleset lagi. Lantas bagaimana kalau JB-nya meleset? Sesuai dengan konsekuensi yang dibangun dalam perjanjian tersebut. Nah, ketika kita bisa memaintain itu semua, kita bisa merawat itu semua, kita akan menghindari konflik-konflik yang mengedepankan adu fisik. Tentunya kita akan berperan secara intelektual dengan konsumen tersebut atau dengan lembaga-lembaga yang membackup konsumen tersebut. Tujuannya satu, pro justitia, keadilan. Gitu. Ada pepatah yang menyatakan begini, fiat justitia rawat coem. Walaupun besok langit akan runtuh, tapi keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian video pertama dari saya. Jangan lupa subscribe, share, and like, sama komen di bawah. Salam satu nyali. Bye-bye.